Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya bunda, selamat pagi anak-anak semuanya. Pembelajaran kita kali ini kelas 3 SD, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya dan patuhi protokol kesehatan ya, serta cuci tangan air yang mengalir. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3, kita lihat nih anak-anak, ayo berkreasi. Kita pembelajaran SBDP ya. Di sini ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak akan meninggalkan bentuk aslinya nih anak-anak. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan ya anak-anak. Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau hias. Corak dekor yang dimaksud bisa objek apa saja, misalnya saja seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati yang lainnya. Corak dekoratif ini tak begitu mirip dengan aslinya, hanya bentuknya saja nih anak-anak. Gambar dekoratif adalah gambar yang memiliki dua bentuk nih anak-anak. Bentuk geometris yang mencerminkan bentuk keteraturan, kemudian bentuk stilasi yang memiliki bentuk dengan berbagai gaya. Bentuk geometris ini berupa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan lingkaran. Bentuk stilasi berupa flora, fauna, serta manusia. Nah, kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini anak-anak bisa mendengarkan Bu Rahma tentang ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, itu adalah ciri-ciri ikan ya. Masuki pelajaran matematika nih anak-anak. Ibu akan membuat contoh. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, jawabannya seperti ini anak-anak. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya nih? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias dihasilkan adalah 120. Nah, jadi 120 tambah 120 sama dengan 240 ekor. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat komutatif pertukaran pada perkalian agar anak-anak mudah mengerjakan sifat komutatif pertukaran pada perkalian. Simak ya anak-anak. Nah, anak-anak harus mengetahui rumus pertukaran komutatif. Rumusnya
A kali B sama dengan B kali A. Seperti ini anak-anak contohnya ya. Contohnya seperti berikut. Andra mempunyai 18 anak ayam. Lalu Andra mempunyai kandang 6. Setiap kandang berisi 3. Penulisan lambang bilangannya itu seperti banyak kandang kali banyak ayam di tiap kandang. Banyak kandangnya ada 6. Terus ayam di tiap kandang 3, berarti sama dengan 18. Nah, Andra kemudian mengubah banyak anak ayam di tiap kelompok. Andra mempunyai 3 kandang, lalu 3 kandang, satu kandangnya berisi 6. Jadi masing-masing kandang 1 6, kandang kedua 6, kandang ketiga 6. Penulis lambang bilangannya banyak kandang kali banyak ayam di tiap kandang. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, inilah yang disebut sifat komutatif perkalian. 3 kali 6 sama dengan 18, 6 kali 3 sama dengan 18. Sama-sama hasilnya 18. Inilah sifat komutatif perkalian. Sampai di sini anak-anak paham ya sifat komutatif perkalian. Kita memasuki tugas tema ya anak-anak. Persiapkan buku serta alat tulisnya. Tugas yang pertama, SBDP anak-anak. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasi kamu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Anak-anak bisa membuat tabel. Pertama, nomor, nama atau jenis ikan, lalu ciri-ciri. Cukup 5 saja ya anak-anak. Yang ketiga, pembelajaran matematika. Yang pertama, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nomor 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, yang nomor 3, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Didiskusikan oleh kedua orang tuamu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.